Baik anak-anakku semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Abi Kurnia selaku host pada kegiatan Sunlight khusus untuk kelas 11. Yang sama-sama Bapak hormati dan Bapak banggakan seluruh siswa kelas 11 AKL baik 1 maupun 2 dan kelas 11 MM. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Akhir ayat. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, serta berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga di atau enggak jawab aja Waalaikumsalam. Yang ke-21 ini ya tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Besar harapan kita tentunya semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan, yang akan kita kerjakan dan yang sedang proses kita lakukan ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, dan kita sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah Bapak untuk men-sharing ya. Karena ini kaitannya dengan masalah agama, jadi Bapak lebih kepada sharing pada kalian semua tentang materi Ramadan. Ramadan atau bulan Ramadan identik dengan kita berpuasa. Puasa secara sederhana, secara istilah diartikan atau saum, siam, yang artinya menahan. Secara definitif, puasa itu adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anakku semuanya, tentunya dalam melaksanakan ibadah puasa ini ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Syarat-syarat berpuasa itu ada syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa. Nah, apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa adalah syarat yang rukun yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah sebagai seorang muslim. Jadi, yang non-muslim tidak diwajibkan berpuasa. Tapi yang muslim ya itu wajib berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Tapi orang yang berakal, orang yang tahu ya, orang yang sadar itulah
wajib berpuasa. Dan yang ketiga adalah balik. Balik ya, atau sudah cukup dewasa. Biasanya bagi yang wanita dengan perkembangan kemajuan sekarang ini, dampak psikologis haruskan dia cepat baliknya. Sehingga kita menemukan siswa atau siswi ya, perempuan kelas 5 SD ya sudah mengalami haid. Nah, ini berarti sudah balik. Nah, kalau yang laki-laki ditandai dengan ya keluarnya air mani pada saat ulama berkisar antara ya untuk yang laki-laki biasanya 13 tahun atas itu sudah balik. Ya, kalau yang wanita tadi ya sekitar umur 9 tahun saja sudah haid. Nah, kemudian anak-anakku semua, ada lagi yang namanya syarat sahnya puasa. Nah, syarat sahnya puasa itu hampir sama dengan syarat wajibnya puasa. Hanya ada tambahannya. Artinya syarat sahnya puasa itu seorang boleh melakukan puasa ya asal saja memenuhi syarat sahnya. Nah, intinya begitu. Yang pertama sesuai ya muslim. Jadi sah puasanya karena beragama Islam. Kedua, yaitu berakal. Ya. Tidak gila. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan. Jadi walaupun dia muslim, berakal, tapi bila mendapatkan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sah untuk puasa. Ya, jadi tidak boleh berpuasa. Namun, ya, sekali lagi, namun harus dibayar ya hutang puasanya itu pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian syarat sahnya puasa yang keempat adalah pada hari yang diperbolehkan. Anak-anakku semuanya, dalam Islam dalam 1 tahun itu ya ada 5 hari yang tidak boleh dilakukan seorang muslim untuk berpuasa. Ya. Baik puasa sunnah, apalagi puasa gantinya atau puasa wajib. 5 hari itu apa saja? Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri ini tidak boleh berpuasa. Karena ini sebagai hari kemenangan umat Islam. Maka berbahagialah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Ya. Sebagai penghormatan kita ya terhadap ya, para jamaah-jamaah haji ya. Dan 3 hari kemudian 3 hari berikutnya adalah yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada di Idul Adha atau Idul Hijjah yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Nah, itu hari tasyrik. Nah, itu adalah hari-hari yang tidak boleh dilakukan kita untuk berpuasa. Ya. Jadi anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita mengetahui syarat sahnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa? Nah, ini saya hanya membagi saja, sharing saja kepada Anda semuanya, hanya mengingatkan kembali, ya. Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja atau memasukkan segala sesuatu melalui 9 lubang. Nah, anak-anakku semua, makan dan minum di sini bukan berarti langsung secara makan secara frontal. Itu sudah pasti. Ya. Terkadang ada mungkin selipan-selipan makanan yang ada di gigi kita, ya, ketika di siang hari terasa agak mengganggu, akhirnya ya sisa makanan tersebut kita main-mainkan. Nah, ketika kita main-mainkan, jatuh dan ketelan. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Yang kedua, minum. Ya, tadi minum, makan dan minum. Nah, minum, mungkin kalau secara sengaja terlihat udah pasti. Ya. Nah, bagaimana? Terkadang ada ketika kita berwudu, terlalu sering atau terlalu banyak, terlalu lama kita melakukan kumur-kumur. Ya, dikumurin lama sekali.
sehingga tanpa sengaja ada air yang tertelan. Nah, perbuatan kita adalah sengaja melakukan kumur-kumur ya dengan lama, membuat air tertelan. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah muntah dengan sengaja, ya. Misalnya jari kita ya kita masukkan ya, atau ya menggosok gigi di siang hari ya, dilama-lamain airnya kemudian enek ya, kemudian muntah. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah murtad ya. Sebagaimana yang tadi syarat wajib puasa harus beragama Islam. Nah, ketika seorang muslim murtad sudah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama yang lain, ya, maka dia tidak wajib puasa. 4, gila, ya, atau tidak berakal. Kelima, pingsan dan mabuk di siang hari. Misalnya kita jalan di saat panas hari, ya kemudian tahu-tahu kita tidak kuat karena saking panasnya, pingsan. Nah, itu berarti membatalkan puasa. Yang keenam adalah mengeluarkan air sperma secara sengaja. Nah, ini atau masturbasi. Ya. Nah, ini ya tolong ya di siang hari manfaatkanlah masa-masa pemuda kalian untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Yang ketujuh, haid atau nifas. Nah, kalau kalian yang wanita yang putri karena masih sekolah, ini biasanya haid. Ya, pasti setiap wanita ini setiap bulannya rata-rata hampir mendapatkan dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sehingga ketika mendapatkan haid atau menstruasi, maka dia tidak boleh berpuasa, ya, tapi wajib menggantinya di bulan lainnya, di hari yang lainnya. Kemudian bagi suami istri, ya, melaksanakan ya senggama di siang hari. Nah, ini ya juga membatalkan puasa. Nah, terkait dengan bersenggama di siang hari, Bapak akan menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tergopoh-gopoh dan berbicara, ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Kemudian laki-laki itu menjawabnya, ya Rasulullah, saya telah menyetubuhi istri saya. Padahal pada saat itu, ya, di saat itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan di siang hari. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut, apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan? Ya, jadi Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah laki-laki tersebut mempunyai seorang budak atau budak untuk dimerdekakan? Kemudian laki-laki itu menjawab, tidak Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah berkata lagi, apakah kamu ya mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian laki-laki tersebut menjawabnya, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, ya 1 bulan saja saya kebablasan seperti ini. Ya, artinya apa? Dia tidak mampu untuk ya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau seandainya seperti itu, apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya. Kemudian laki-laki tersebut menjawabnya kembali, tidak mampu ya Rasulullah. Ya. Nah, bayangkan ya, sudah menyetubuhi istrinya di siang hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya, tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, tidak mampu
bulan berturut-turut berpuasa dan tidak mampu memberi 60 orang miskin. Lalu laki-laki tersebut ya diminta untuk duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya mengambil satu kantong ya kurma. Kalau demikian ya berikanlah kurma ini dan sedekahkanlah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurma ini disedekahkan untuk orang yang lebih fakir daripada saya, ya Rasulullah. Ya, betul. Jadi cari orang yang paling miskin di daerah kamu dan kamu berikan kurma ini. Kemudian laki-laki itu menjawabnya, ya Rasulullah, kurma ini berikanlah kepada keluargamu. Nah ini, ya, ini kejadian yang dialami di masa Rasulullah. Oke, anak-anakku semuanya. Kemudian nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang disunahkan oleh dalam berpuasa. Yang pertama ya, mengakhiri makan sahur. Ini kalau kita lihat secara logika ya, ini tepat sekali. Ya. Jadi mengakhiri makan sahur ini adalah supaya kita lebih kuat ya, lebih kuat berpuasa nanti di siang hari. Bandingkan kalau seandainya kita makan sahur jam 2, ya jam 2 sudah makan, otomatis ya pengolahan makanan dari jam 2 itu sudah mulai terjadi. Sehingga tidak mustahil ya ketika jam 8 ya perut mulai terasa keroncongan, mulai terasa lapar. Nah, alangkah baiknya ya kita bisa mengakhiri makan sahur. Ya, jam berapa? Ya, maaf, mungkin jam 4 bisa, atau jam 4:15 pun nggak masalah. Memangnya berapa lama sih kita makan sahur? Pak, sudah imsak. Oh, imsak adalah batas. Ya, jadi di saat imsak itu hanya memberikan tanda, tapi masih boleh untuk makan sahur. Ya, jadi siapa lagi yang menghidupkan sunnah Nabi kalau bukan kita? Yang kedua, ya di antara sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, subhanallah. Begitu indah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita di saat makan sahur kita diakhiri, ya, sunnah Nabi dapat. Tapi ketika berbuka kita segerakan, ya. Kenapa? Karena di saat itu perut kita sedang kosong-kosongnya, ya. Kita disegerakan untuk makan atau berbuka, ya. Kemudian yang ketiga, berbuka puasalah dengan yang manis. Kalau saran dari Rasulullah SAW, ya sunnahnya Nabi adalah berbuka puasa dengan kurma dan air mineral atau air putih. Ya, jadi bagi kita yang memiliki kurma, ya terkadang anak-anak milenial ini saya amati, ya rata-rata banyak yang tidak suka buah kurma. Padahal buah kurma itu adalah salah satu buah yang disunahkan oleh Nabi untuk berbuka puasa. Sekarang di minimarket menjual buah kurma. Di pasar-pasar menjual buah kurma. Beli saja, nggak usah banyak-banyak ya untuk persediaan 1 bulan. Ya, tapi ya tidak masalah. Terkadang orang-orang kita mengkiaskan,
menggantikannya ya dengan makanan-makanan yang manis seperti kolak ya, kemudian kue lapis yang ada gulanya itu ya, itu juga tidak masalah ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada buah kurma kita makan saja walaupun sedikit, yang jelas bisa menghidupkan sunnahnya Nabi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Jadi ya biasakanlah ya untuk kita mengamalkan sunnah Nabi dengan melaksanakan doa berbuka puasa. Nah, yang terjadi fenomena sekarang ini adalah ya sebelum makan orang sudah membaca doa berbuka puasa. Ada banyak versi ya doa buka puasa. Yang biasa kita kenal, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ada juga versi yang lain, yaitu zahabaz zama'u wa btalatil uruku wa sabatul ajru insyaallah. Nah, Allahumma lakasumtu, ya Allah, Allahumma lakasumtu, kami berpuasa, wabika amantu, dan beriman kepadamu, ya, wa ala rizikika, dan terima kasih ya Allah atas rezeki yang telah engkau limpahkan pada kami, birahmatika, rahmat kami, rahmatmu kepada kami, ya. Atau zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, yang jadi fenomena sekarang ini adalah ya itu orang belum makan tapi sudah membaca itu. Padahal pengertiannya tadi ya, telah, kalimat telah itu berarti segala sesuatu yang telah dilakukan. Ya. Jadi kalau sudah dilakukan baru baca. Nah, itu yang paling benar. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, jadi maksudnya kan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu membaca doa sebelum makan. Nah, jadi kita membaca doa sebelum makan terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita makan kurma, ya kan? Nah, setelah selesai kita makan kurma, baru tepatnya kita membaca doa buka puasa. Itulah tuntunan yang Nabi ajarkan, sebenarnya seperti itu. Nah, terkadang fenomena yang terjadi kita salah, ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, baru makan. Nah, itu salah. Jadi yang benar doa makan dahulu, kemudian kita makan, selesai kita makan, alhamdulillah kita baca doa buka puasa. Nah, ini ya. Ya memang banyak fenomena-fenomena yang terjadi di kita ya. Salah satunya lagi adalah menjawab salam. Ya. Menjawab salam. Apa sih menjawab salam? Ya, kalau saya bahkan kalian sering mengucapkan menjawab salam itu adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau kita lihat tulisannya, tulisan daripada jawab salam itu ada mim kemudian doma langsung nyambung sin dan seterusnya. Jadi yang tepat itu adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak benar tuh ya, salah kalau seandainya waalaikumsalam. Nah, itu salah. Ya, tapi yang benar adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya yang benar. Nah, kemudian ada lagi sunnah-sunnah Nabi dalam berpuasa. Yang kelima yaitu memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jika kita mendapatkan kelebihan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, walaupun satu butir korma misalnya, ya,
kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, itu nilai pahalanya sama seperti orang yang puasa tersebut. Subhanallah. Kita berikan ke masjid atau ke jalan raya yang sekarang lagi pandemi COVID-19 ini, ya kita menggalang dana, kemudian bersama-sama ya di beberapa titik ya kita memberikan kepada para pejalan kaki dan sebagainya, kepada para pengendara kendaraan bermotor ya, ojek online dan seterusnya. Subhanallah, itu adalah perbuatan yang baik sekali ya. Jika ada kelebihan rezeki kita berikan untuk kegiatan buka puasa atau takjil boleh ya. Kemudian yang keenam ya, disunahkan kita berpuasa itu yaitu agar kita lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah di bulan puasa. Banyak sekali ya. Tilawatil Quran, subhanallah. Sanlat, ya saya mengucapkan terima kasih. Ya kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen SMKN 47 Jakarta di bawah naungan Bapak Ustadz Joko Susilo sebagai wakil bidang keistimewaan. Kemudian kepada para pembina OSIS dan seterusnya jajarannya di bawahnya, ya beberapa sekolah itu tidak melaksanakan sanlat, loh, nak. Ya, tidak melaksanakan sanlat. Ya, saya tidak mengucapkan tidak ya siapa sekolahnya yang jelas tidak. Tapi kita subhanallah memanfaatkan kegiatan bulan Ramadan ini dengan adanya sanad. Bahkan kegiatan Ramadan ya selain sanad ada lagi ya itu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang apa tuh harian ya, murojaah dan sebagainya ya. Ini merupakan salah satu ya perbuatan-perbuatan kebaikan ya, dan kita jalankan ya insya Allah mendapatkan keberkahan. Kemudian bersedekah ya, tilawatil Quran dan seterusnya ya nak ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tidurnya orang yang berpuasa, bagaimana hukumnya. Dalam satu hadis di situ dinyatakan banyak panjang saya. Salah satunya adalah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Memang hadis ini ya kalau kita kaji lagi ya, secara riwayatnya dan sebagainya ya silakan Anda buka di riwayat hadis tersebut ya itu agak lemah ya, lemah. Tapi kalau tidurnya kita niatkan ya agar kita kuat untuk menjalankan amalan-amalan lainnya. Ya, seperti sholat, tarawih, qiyamul lail dan sebagainya, ya, insya Allah itulah yang dinyatakan, yang dikatakan ya nawaitunya. Nah, kalau tidurnya seharian bagaimana? Ya, puasa tapi tidur seharian. Kemudian tidak sholat, ya puasanya sah, tapi tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan pahala. Bahkan sholat 5 waktu itu adalah sholat wajib. Puasanya sah, tapi dapat dosa. Dosa apanya? Dosa meninggalkan sholat. Ya, jadi maka itu dalam hadis Nabi begitu banyak ya, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah ini contohnya. Hadir di dalam puasa, hadir, centang. Ya, tapi pahalanya bagaimana? Walam bisawab. Ya, maka manfaatkanlah ya puasa, jangan tidur seharian ya. Tidur sekedarnya saja, niatkan ya agar kita kuat. Nah, nah tentunya karena orang berpuasa tersebut ya meninggalkan sholat, maka sudah pasti ya puasanya sah ya, tapi dia dosa besar ya. Maka itu perbanyaklah amal-amalan ya di bulan puasa ya, membantu orang tua. Ada bisa kita lakukan bantu orang tua, nyuci piring ya, ngepel, nyapu, jagain adik dan sebagainya ya. Kalau kita tidak bisa bersedekah ya cukuplah jangan bermuka masam ya. Begitu ya nak ya. Nah, kemudian untuk itulah maka kita jangan terlalu lama untuk tidur ya. Nah, sekarang selanjutnya apa saja yang dapat merusak
amalan puasa di bulan Ramadan. Jadi ada puasa ya, tapi ya amalannya merusak. Pertama adalah amalan tanpa ilmu. Ya, dalam hadis Nabi ya, segala suatu perbuatan yang dilakukan tidak didasari ilmu maka ditolak. Ya. Man aradad dunya fa'alahi bi ilmi wa man aradal akhirah fa'alahi bi ilmi wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Bayangkan. Apa sih yang mendapatkan dunia? Yaitu ilmu keduniaan. Ilmu akuntansi, ilmu multimedia, ilmu BDP, ilmu OTKP, ilmu profesi kedokteran, ilmu insinyur. Itu kan ilmu-ilmu dunia. Apakah bisa begitu saja? Tidak. Tapi dengan ilmu. Nah itu ya, mencari dunia dengan ilmu. Mencari akhirat pun dengan ilmu. Ya, puasa. Ya, tanpa ilmu kita puasa, makan tidak ada niat, kemudian tidak tahu sah atau tidak, ya, dan sebagainya tanpa ilmu, maka tidak sah, ditolak. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, belajar. Kaji di pengajian, ya, seringlah bertanya kepada orang alim, orang ulama, ustadz, ustazah dan sebagainya. Jika tidak tahu, ya, jangan entah kalau gue tahu gue harus ngamalin. Nah ini yang salah, ya. Justru kalau tidak tahu harus cari tahu. Jangan tidak tahu takut tahu. Nah justru dengan seperti ini justru akan menambah dosa karena sudah tahu, ya. Ya, nah seperti itu. Jadi, dan kalau ingin mendapatkan kedunianya, dua-duanya, ya pasti dengan ilmu. Nah ini dapat merusak amalan puasa. Jadi amalan tanpa ilmu itu dapat merusak puasa. Jadi puasa tanpa ilmu berarti dapat merusaknya. Kemudian yang kedua masih melanjutkan maksiatnya, judi online, ya, maksiat-maksiat lainnya, ya. Membaca buku yang tidak penting, yang dapat membangkitkan birahi, ya, menonton tayangan-tayangan yang kurang bagus, yang tidak layak, ya. Nah ini akan merusak amalan puasa. Ingat ya, merusak amalan puasa. Puasanya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang ketiga juga bisa merusak amalan puasa, ya, yaitu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, harta benda dan sebagainya, tapi bakhil, pelit, tidak mau bersedekah, apalagi tidak mau berzakat. Nah, saya tanya pada anak kalian nih, apakah kalian sudah zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat wajib yang harus ditunaikan oleh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ketika dia lahir muslim maka sudah dikenai wajib zakat fitrah sebelum, ya, sebelum gema takbir atau sebelum sholat id, ya. Jadi sudah bisa dimulai dari sekarang, ya. Pak, bagaimana Pak zakat? Ya, sekarang lagi pandemi, tidak boleh keluar, ya. Bisa melalui RT sampaikan. Bisa melalui mungkin ada pengurus masjid yang datang ke rumah kita. Atau sekarang lebih canggih lagi, ya, mungkin ada aplikasi daring. Ya, bagi yang memilikinya pakai aplikasi daring. Nah, itu zakat fitrah karena wajib. Nah, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita diberikan kelebihan rezeki, maka alangkah baiknya kita sering-seringlah bersedekah. Ya. Pak, saya nggak punya rezeki, Pak. Ya, nggak punya uang. Ya, saya tidak punya kemampuan. Tidak masalah. Bersedekah tidak harus dengan harta. Senyummu di hadapan, ya, saudaramu adalah sedekah. Maksudnya apa? Di keluarga ada ibu, ada adik, ada orang tua. Sedekahnya apa? Bantu dengan tenaga. Ya, bantu dengan tenaga.
Kemudian, nah ini WA, handphone, ya, jangan memberikan berita-berita hoax yang tidak jelas, ya, apalagi berita adu domba, ya. Nah ini jangan. Ketika Anda melakukan ini pun Anda bisa dikenai ya sanksi IT dari kepolisian, bahkan amalan puasanya juga rusak. Nah, sedekahnya bagaimana? Kirimlah ya materi-materi kisah Rasulullah. Ya, Anda dapat ada materi kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah mengingatkan orang sahur. Sudah sahur belum? Atau mengingatkan Zoom meeting sekarang ini. Ya, tadi saya dapat sharean tadi itu, saya lupa namanya ya. Pak, karena teman-teman sebelum masuk, saya izin untuk men-share-nya ya Pak. Ya silakan, subhanallah. Itu pun sedekah, nak. Tanpa sengaja. Itu sedekah. Ya, mengingatkan Zoom meeting. Jadi, entah kuota gua habis. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, Allah yang memiliki ya kerajaan langit dan bumi. Dan Allah itu maha luas rezekinya. Ya, hanya dengan 1.000 atau berapa rupiah kita memberikan informasi terkait dengan sanad, Zoom meeting dan sebagainya, insya Allah dalam bulan puasa ini Allah lipat gandakan dan insya Allah la tahsuha. Rezeki itu tanpa kita sadari pasti akan dapat. Subhanallah, pasti akan, yakinlah. Ya. Kemudian amalan-amalan yang merusak dia pada bulan puasa ini yang berikutnya adalah puasa tetapi tidak sholat. Tadi kita sudah bahas, ya, puasa tapi tidak sholat, terutama sholat 5 waktu, ya. Kemudian amalan berikutnya adalah sholat tarawih terburu-buru, super cepat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tarawih itu kan santai, nggak usah terburu-buru. Ya, sholat tarawih ya jangan terburu-buru. Nah, oke. Kemudian, nah ini kaitannya dengan masalah sholat tarawih. Ya, ada keutamaan sholat tarawih. Apa sih itu sholat tarawih? Ya, sholat tarawih itu masuk dalam kategori yaitu sholat qiyamul lail. Nah, tetapi kalau sholat tarawih adalah qiyamul lail yang dilakukan ya setelah sholat isya dan tidak perlu harus tidur dahulu. Ya, jadi sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya tidak harus tidur terlebih dahulu. Beda dengan tadi kalau sholat tahajud. Sholat tahajud juga adalah sholat qiyamul lail. Oke ya, sholat qiyamul lail, ya sholat sunnah qiyamul lail, tetapi disunahkan atau diharuskan untuk tidur terlebih dahulu, walaupun hanya sekejap, 1 jam lah, gitu. Tidur sedekat, ya sebentar, sholat, nah, itu sholat tahajud, ya. Nah jadi, subhanallah, ya sholat tarawih ini di bulan puasa, ya keutamaannya yang pertama, ya akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ya, laksanakan sholat tarawih. Dalam keadaan sekarang ini COVID-19, ya cukup di rumah saja. Bahkan Rasulullah SAW menurut riwayat, ya itu sholat tarawih hanya sekali saja di masjid, ya, dan selebihnya di rumahnya. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Dikhawatirkan salat tarawih menjadi wajib. Makanya beliau melaksanakannya di rumah. Karena salat tarawih adalah bagian daripada qiyamul lail. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini, ya laksanakanlah salat tarawih di rumah saja. Pak, berapa rakaat? Saya nggak mampu, Pak. Ya, berapa tuh? 20 rakaat. Ya sudah. 8 rakaat juga nggak masalah. Ya, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, kemudian ditambah witir 3 rakaat, jadi 11 rakaat atau 23 rakaat. Ya, tidak masalah. Yang jelas melaksanakannya. Ini udah nggak melaksanakannya, orang lain dicaci maki,
ya orang lain diadu domba, ya malah jadi dosa. Ya, laksanakan saja 8 rakaat di rumah saja. Ya. Nah, nih, kemudian keutamaan salat tarawih berikutnya adalah ya salat tarawih yang dilakukan berjamaah seperti ya salat semalam penuh. Subhanallah. Pak kan di rumah. Memangnya bisa berjamaah? Bisa. Dengan adik, dengan ibu. Kalau misalnya kalian laki-laki dengan ibu, jika kalian yang perempuan, mungkin dengan ibu dengan kalian, perempuan dengan perempuan berjamaah kan? Nggak masalah. Nilainya lebih baik. Ya, sama seperti sholat semalaman penuh. Sholat sunnah semalaman penuh ya. Bukan sholat wajib, ingat. Sholat sunnah semalaman penuh. Subhanallah. Ya, bayangkan. Pernah nggak kita melakukan sholat semalaman penuh? Pasti tidak. Tapi dengan kita melaksanakan sholat tarawih, maka nilainya sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah semalaman penuh. Kenapa seperti ini? Karena Rasulullah tahu bahwasanya usia, ya umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu umurnya itu pendek. Beda dengan umur-umur zaman-zaman nabi-nabi yang lain sampai 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Tapi umurnya, usianya umatnya Nabi Muhammad, ya kita sekarang ini, ya maksimal. Nabi saja ya meninggal usianya 63 tahun. Jadi ya kalau kalian masih muda nih, ya maka saatnya nih berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan. Ya, gandakan ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, hampir habis waktunya ya. Sedikit lagi nih. Yang berikutnya, nah sekarang kita masuk ke hari 21 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Menurut riwayat 10 malam terakhir ini sudah saatnya kita mengencangkan ikat pinggang. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir ini, terutama di hari-hari ganjil, ada yang mengatakan 21, 23, 25, 27, 29, itu masing-masing punya riwayat. Bahkan ada yang menguatkan di malam 27, ya, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini melalui surat Al-Qadar yang artinya adalah kemuliaan, itu ada 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang tadi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu berapa? Tahun. Ya, kurang lebih 83 tahun, kurang lebih. Ya. Berapa bulan gitu ya. Silakan Anda hitung sendiri. 1000 bagi 12.
Ya, itu kurang lebih 83 tahun. Nah, bayangkan umat Nabi, ya Nabi saja usianya itu diriwayatkan meninggal sekitar usia 63 tahun. Ya. Nah, ini kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun tadi. Nah, apakah kita sampai usia ya 83 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian Lailatul Qadar itu malam yang penuh keberkahan. Ya. Kenapa? Karena yang keempat, malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya para malaikat. Ya. Diturunkannya para malaikat. Ya. Tanzilul malaikatu waruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Ya. Pada malam itu ya diturunkanlah para malaikat termasuk malaikat Jibril. Ya, subhanallah. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu malam yang disifati dengan penuh salam. Ya, di ayat terakhir ya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Maka seluruh malam itu diberikan sejahtera sampai terbit fajar. Jadi malaikat itu memberikan sejahteranya, mendoakannya. Ya. Kemudian malam Lailatul Qadar itu malam dicatatnya takdir tahunan. Jadi dalam suatu riwayat itu amalan-amalan kita itu diangkat, ada harian. Harian itu di amalan kita itu diangkat, dilaporkanlah bahasa kitanya, terjadi pergantian malaikat. Kalau harian itu di saat setelah asar. Ya, itu menurut riwayat ya. Di saat setelah asar terjadi pergantian malaikat, maka amalan harian itu langsung ditarik. Ya. Ada lagi amalan mingguan. Ya. Nah, kalau amalan mingguan itu ya ditariknya setiap hari Jumat. Nah, amalan tahunan ini dicatat pada saat malam Lailatul Qadar, berarti ditarik pada bulan Ramadan. Ya, amalan tahunan. Nah, kemudian keutamaan Lailatul Qadar berikutnya adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah ya. Kemudian pada kesempatan kali ini sebagai penutup akhir ya Zoom meeting Sunlab materi Ramadan ini ada beberapa tips ya bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik. Ini nih, hanya tips saja ya, tips. Tips yang pertama adalah hendaknya kita makan sahur dengan makanan-makanan yang berprotein yang tinggi dan minum air putih. Banyaklah minum air putih. Ya, ini tips ya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita mengakhirkan ya makan sahur. Ya, sebagaimana tadi ya, selain kita sunnah ya, sunnah Nabi mengakhirkan makan sahur. Kemudian tips berikutnya yaitu hindarilah tidur langsung setelah subuh. Ya. Tidur langsung setelah subuh. Nah, ini harusnya kita menghindari. Ya. Kenapa? Caranya bagaimana? Untuk menghindari tidur langsung setelah subuh, ya, maka lebih baik kita mengakhirkan makan sahur. Kenapa? Karena setelah kita mengakhirkan makan sahur, ya tidak lama lagi itu adalah azan subuh. Nah, biasanya kalau kita tidur, ya setelah makan sahur, kemudian tidur, takutnya subuhnya terlambat atau kesiangan. Ya. Kemudian tips berikutnya untuk menghindari tidur banyak, hindari makan sahur terlalu banyak. Ya. Kemudian isilah kegiatan-kegiatan dengan memperbanyak
muja'ah, tilawat Quran, orang tua. Kemudian tips-tips berikutnya yaitu jangan bermalas-malasan dan tetaplah berolahraga. Nah, kemarin Pak Ustadz Joko tuh ngajarin tuh ya bagaimana kita walaupun pandemi bisa berolahraga di rumah, ya, berjemur di rumah, ya walaupun hanya 15 menit, ya, misalnya ya sudah push up, sit up dan sebagainya, ya. Sehingga itu membuat tubuh menjadi segar sehingga kita tidak malas. Kemudian yang kelima, tidur yang cukup, jangan berlebihan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Agar kita jangan tidur terlalu banyak, dikhawatirkan kita merusak amalan puasa. Dan yang ketujuh adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, kita segerakan ya berbuka puasa. Jangan saya masih kuat, habis maghrib saja, begitu baru kita makan. Nah, ini tidak boleh ya. Bahkan bisa dosa jadinya ya. Segera walaupun hanya minum sedikit. Ya. Yang kedelapan ya, berbuka puasalah dengan makanan-makanan yang manis seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Tips-tips ini ya. Kemudian yang ke-9, tidak balas dendam ketika berbuka puasa. Nah, ini yang sering terjadi nih kepada kita semua ya. Karena habis puasa di siang hari lapar ya. Kemudian pada saat buka puasa ada kolak makan, ada es kelapa makan, es buah minum, ya. Kemudian ada kue lapis ambil, ya. Daging ayam ambil, jengkol ambil, ya. Sayur asam, sayur sop, ya. Dan makan semuanya, ya. Semuanya dibales, ya. Takutnya terjadi, ya, apa ya namanya tuh makruh gitu, ya. Akhirnya kita kekenyangan, ya, kekenyangan susah untuk sholat maghrib, malas sholat tarawih, ya, maka makanlah sekedarnya saja. Dan yang terakhir yang ke-10, tips yang 10 adalah mengendalikan emosi dan menahan hawa nafsu. Memang inilah tantangan orang yang berpuasa itu hendaknya harus penuh dengan kesabaran. Ujian-ujian ada aja. Kalau waktu bukan bulan puasa tidak masalah, ya tidak terjadi. Tapi ketika puasa ada aja, ya tantangan yang membuat kita menjadi kesel. Betul nggak? Ya, kesel banget dah. Ya, tapi kita harus sabar. Ya kita kendalikan emosi saja. Ya sudahlah, anggap aja ya ini adalah ujian. Ya, anggap aja ujian. Kita tahan emosi kita. Bilang aja kalau ada orang yang ingin mengajak kita untuk marah, katakan saja. Ya kalau hadis Nabi mengatakan saya sedang puasa. Ya, udah gitu aja. Ya, udah atau kita diem aja. Ya, diemin aja udah. Orang marah-marah bagaimana? Diemin aja. Ya, nggak usah kita lawan. Justru kalau kita lawan, ya akan terjadi benturan. Ya, jangan. Ya. Nah, nafsu kita juga kita tahan. Ya, ini terutama seorang pemuda atau pemudi yang digeluti oleh dengan hawa nafsu yang tinggi. Dengan puasa ini insya Allah terkendalikan. Ya, maka itu puasanya agar dimanfaatkan dengan baik, ya, maksimalkan dengan baik, ya, seperti itu, ya. Baik anak-anakku semuanya, karena waktu sudah hampir habis, ya. Kalau menurut jadwal kurang lebih masih ada 15 menit lagi, ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ya, terkait dengan puasa ini, ya, Bapak persilakan untuk bertanya. Apabila bisa Bapak jawab, insya Allah Bapak jawab. Apabila mungkin belum bisa, akan Bapak tampung dahulu, akan Bapak cari referensi, akan Bapak tanya kepada yang lebih lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Selebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini adalah sharing ya materi tentang Ramadan kepada Anda semuanya. Wabil khusus pada Al-Fakir, Bapak Idam Khalid sendiri ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Abdul. Selebihnya billahi taufik wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Pak Abdul, apakah Ya. sudah habis atau ada? Silakan. Terima kasih Bapak Idam telah menyampaikan beberapa materi yang sangat bermanfaat. Masih ada waktu beberapa menit. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian nyalakan mikrofon kalian dan sebutkan nama dan kelas kalian ya. Ya, Kita silakan ya. buka. Jika ada waktu. Atau mungkin di chattingannya QA ada nggak Pak? Ya, ada. Kalau Di mau NA ada chatting ya? di chat bisa. Nanti di chat Ya. tunjukannya ke Pak Idam langsung ya. Yang Ya, boleh. Ya. Di sini Ya. nggak ada Q&A ya Pak ya? Q&A. Bapak langsung ke ininya Pak, paling bawah ada chatnya itu, kolom chatnya. Ya Pak, saya lihat Pak. Oke. Ya, di standby buka di situ aja. Siap-siap. Dan untuk anak-anak, Bapak sekali mau menyampaikan info yang mengikuti Zoom ini, tolong kalian capture screen atau screenshot atau foto untuk sebagai bukti kalian telah mengikuti Zoom. Karena kan nanti jika ada teman kalian yang tidak bisa masuk Zoom, itu teman kalian itu harus melihat dari video yang Bapak record untuk Zoom hari ini. Jadi untuk bukti kalian telah mengikuti. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, betul. Gimana? Silakan Nak, kalau ada yang ingin ditanyakan, Jika ada yang ingin Takutnya ditanyakan, Bapak harap kurang puas ya karena Bapak juga masih dalam tahap belajar ya Pak Abdul ya. iya, sama-sama belajar mah. Mana anak-anak jika ingin ada yang ditanyakan, jika malu untuk nanya secara lisan bisa Boleh di melalui chat aja, nggak tulisan di masalah. chat. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Iya, kita kan Ya. di jadwal Setelah ini sampai nanti jam 12 ya. iya, di jadwal itu sampai jam 12 siang. Kalau misalnya sudah tidak ada ya tidak masalah ya. Yang jelas kegiatan sandat ini sebagai pengingat saja anak-anakku semuanya ya. Memang kita atur waktu Zoom meetingnya ya begitu Pak Abdi ya. Iya, betul. Jadi karena keterbatasan jumlah untuk itu mungkin sekarang AKL bisa Zoom meeting dengan materi Pak Idam, mungkin berikutnya bisanya hanya live streaming ya. Begitu ya. Ya, tapi itu wajib dilakukan sebagai laporan kalian terkait dengan kegiatan sandat. Karena bagaimanapun juga, walaupun hari ini kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, ini juga merupakan bagian daripada sekolah, kegiatan sekolah. Ya, betul. Jadi sama seperti halnya kalau biasanya kita bertatap muka secara langsung, tapi kalau sekarang melalui daring. Jadi tidak ada kalimat atau kata yang tidak mau mengikuti atau tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak sekolah, intinya gitu. Kalau tidak sekolah, tidak hadir terus-menerus, maka akan menjadi suatu permasalahan tersendiri nanti ketika kalian kenaikan kelas. Iya, betul, Pak. Karena kenaikan kelas tidak hanya diambil dari masalah nilai saja. Nah, ya, tidak hanya diambil dari nilai saja. Ya, nilai tugas, ya, nilai ulangan harian, PTS, dan juga insya Allah nanti kita PAT, ya PAT insya Allah di bulan Juni sepertinya masih daring juga, ya, sepertinya masih daring juga PAT-nya, ya. Tapi juga kehadiran kegiatan-kegiatan sekolah itu pun menjadi penilaian daripada kenaikan kelas. Bukan begitu Pak Abdi? Iya, betul. Iya, Pak Abdi, ya. Kurang lebih sama seperti itu. Tolong disampaikan kepada anak-anaknya. Apabila bermasalah dengan masalah kuota, Bapak sudah lihat di sini, ya, kuota dan sebagainya, silakan japri walasnya, ya, dan BP-nya. Insya Allah tadi kami sedang rapat
Betul Pak Abi ya? Iya, betul. Sedang rapat terkait masalah-masalah kuota internet, siapa saja yang berhak untuk kita sampaikan. Iya. Seperti itu. Ya, Iya, Nak betul. ya. Jadi permasalahan-permasalahan kalian memang rata-rata mungkin kuota dan sebagainya. Ya, silakan langsung japri kepada Walasnya sehingga Walasnya bisa melanjutkan atau meneruskan kepada pihak manajemen yang akan dibahas lagi. Iya. Seperti itu, Nak. Ya, paham ya, Nak? Semuanya, Nak ya. Ya, mudah-mudahan semuanya pada paham, Pak Abi. Iya. Ya, karena di sini pada dalam keadaan posisi ini, ya. Saya rasa itu saja, Pak Abi. Iya. Saya rasa tidak ada masukan-masukan. Mungkin Pak Abi ada yang ingin sampaikan lagi pada anak-anak, silakan. Cukup sih Pak dari saya. Langsung bisa ditutup saja kali ya Pak ya. Oke deh, begitu. Baik anak-anakku semuanya, ya saya ya Idam Khalid ya selaku pengisi materi Ramadan. Sekali lagi ini sharing ya, berbagi Al-Fakir ya, menambah pengetahuan bagi Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan ya kurang fase dalam penyampaiannya ya, tidak seperti ustadz-ustadz yang lain ya, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya Anak ya dan juga Pak Abi, terima kasih ya atas atas kerjasamanya, atas bimbingannya, atas bantuannya ini, Pak Ustadz Joko dan seluruhnya yang telah ikut mensukseskan kegiatan Sanlat di hari yang pertama ini. Ya, mohon maaf karena saya juga sebagai koordinator Sanlat masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget bantuannya dan juga salamkan juga kepada Pak Ustadz Januar. Ya, sudah membantu untuk menjadi host untuk kelas 10. Alhamdulillah. Dan next berikutnya saya mohon nanti Pak Abi bisa ngisi materi, Pak Januar bisa mengisi materi tentang masalah Sunlight. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, Pak Boy bisa dengar Pak Boy? Jangan di-live dulu tuh teman-teman tuh anak-anak. Ntar dulu ya, Pak Boy. Anak-anak tolong diaktifkan dulu videonya ya. Tolong diaktifkan dulu deh. Maaf. Dia nggak apa-apa dah. Ya, bisa. Saya ambil sendiri deh. Oke. Buun. Sebentar ya, Pak. Oke, salam semuanya ya pada orang tuanya ya. Ini ada Selfie, Rozak, Sofi, Iya, Pak. Ineska, Alia, Ibnu Hafiz, Putri, Trias, Anggiana, Anissa Sapitri, Putri Handayani, Hafsa, Muhammad Zikri, Muhammad Lutfi, Dina, Saddam Malik, Masya Allah, Anita, Nurjana, Osa, Arda, Risanti, Muhammad Ari, Rahman Ayu, ya. Kemudian siapa lagi nih? Amelia, Kartika, waduh, ya. Sampaikan salam sukses Bapak kepada orang tua kalian. Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya Pak, sudah. Oke Pak Abi, sudah? Sudah Pak, sudah jangan Oke, fotonya. alhamdulillah. Iya. Oke anak-anak semua silakan boleh live. Boleh live. Ya. Dan Ya, boleh. sukses semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Bapak ya, wabarakatuh. Pak Abi ya. Ya, saya undur diri. Oke, sama.